Oke teman-teman, kembali lagi ketemu di channel saya di Edo Wijaya. Kali ini seperti biasa yang akan menemani hari kalian yaitu reaction video. Entah apa yang terjadi di luar sana yang warga plus 62 lakukan. Mari kita lihat dan stay tune di channel ini. Let's go. Oke, video pertama kita lihat dari Pak Ganjar Pranowo teman-teman. Indonesia akan indah dengan sikap toleransi. Mari kita saling menghormati, jaga kerukunan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan ya. Oke, kita lihat. Kelas 11, Pak. Kelas 11, SMA 3? J, Pak. Oke. Itu kalau ada orang mau buat rumah ibadah sulit tuh kalau menurutmu gimana tuh? Sampai rame, demo, ada lagi ibadah dibubarin gitu, kalau menurutmu gimana itu? Seharusnya bisa didiskusikan terlebih dahulu mengenai perencanaannya, nanti perizinannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ketika dibangun sudah dalam kondisi semuanya aman dan siap seperti itu, Pak, dan meningkatkan toleransi antar warga, Pak. Oh, keren loh kamu ya. Nah, itu ada kemarin saya baca di media lagi ibadah dibubarin, kamu setuju nggak? Siap tidak, Pak? Kenapa? Ibadah itu juga termasuk hak dari masing-masing masyarakat Indonesia. Kemudian mau apapun agama yang dipilih, selagi agama tersebut juga telah ditentukan oleh negara, terdapat tidak hanya satu agama kan Pak di Indonesia, sehingga itu merupakan haknya. Pinter banget ya. Oke, terlepas dari apa yang terjadi karena mungkin sebuah pencitraan dan lain sebagainya, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas saya sepakat dengan adik kita ini teman-teman, karena ya janganlah dipersulit. Orang mau bikin tempat ibadah, orang mau menyelenggarakan ibadahnya, jangan dipersulit. Karena ya Indonesia mau tidak mau memang harus kita terima, ya saling berbeda tetap ya satu juga, seperti Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu. Artinya ya udahlah, nggak usah saling tegang, nggak usah emosi, nggak usah pakai otot dan lain sebagainya. Selagi tidak mengganggu kalian, biarkan teman-teman. Itulah toleransi yang perlu dijunjung tinggi. Tadi masa orang adik SMA saja bisa berpikiran logis ataupun bisa berpikiran yang lebih bijak, apalagi dengan orang-orang dewasa. Oke, thank you. Detik-detik bus ALS lewati tikungan sulit di dunia. ALS ini antar lintas Sumatera kayaknya. Oke. Gila men. Emang feelingnya ketika bawa bis, bawa mobil biasa, mobil kecil itu jelas beda teman-teman. Ini tadi kayaknya nikungnya kan terlihat kayak mau nabrak, tapi ya enggak, emang seperti itu loh manuver dari bus teman-teman. Oke loh teman-teman, memang diperlukan skill khusus dalam mengemudikan bis. Seperti yang kita ketahui belakangan tahun terakhir kan banyak sekali kasus-kasus bis. Yang terakhir kemarin itu katanya rimblong, yang isunya ada anak kecil ngelepas rem tangannya dan lain sebagainya, akhirnya masuk jurang yang bawa orang lagi berziarah. Banyak sekali kasus-kasus yang kayak gitu. Artinya selain medannya juga pemerintah itu harus memperhatikan akses kelayakan buat transportasi yang emang bermuatan banyak penumpang seperti ini. Kemudian juga harus dari pihak yang menyediakan bis ini teman-teman, ataupun PT mungkin ya yang menyediakan jasa transportasi bis juga harus memperhatikan dalam hal keamanan dan kelayakan unit-unitnya, agar ya tidak terjadi musibah yang tidak diinginkan. Karena banyak sekali kecelakaan ataupun hal yang tidak diduga, entah itu karena
mungkin kecerobohan manusia atau emang karena tidak layak, ya mungkin akan lebih diperhatikan agar bisa distandarkan, agar ya semuanya bisa nyaman ketika emang memilih untuk jalur transportasi darat. Oke, itu masukan dari saya, opini. Next. Kita yang terakhir miskin tuh sulit untuk naik ke atas gitu. Kalau tidak bekerja jauh lebih capek daripada orang yang terlahir dengan privilege tertentu. Nah, tapi kan ada orang yang bilang miskin juga privilege. Gimana tuh? Ya itu kocak. Privilege untuk apa? Privilege untuk menahan lapar, iya betul. Privilege untuk punya daya pikir dan daya juang lebih gede. Nggak gitulah, kocak itu namanya. Daya pikir dan daya juang itu tidak ditentukan oleh kemiskinan, Pak. Ditentukan. Ya kalau misalnya daya juang dimiliki, setiap orang terlahir miskin akan memiliki daya juang yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang terlahir kaya. Ya kalau gitu, tapi rodanya berputar sukses, cepat. Kemungkinan menjadi sukses jauh Nggak lebih. ada gitulah. Daya juang itu tidak ditentukan. Betul, salah satu indikatornya adalah istilahnya tuh ini, keterbatasan memaksa seseorang untuk jadi lebih kreatif. Iya, tembok yang tinggi, kalau instingnya dikejar harimau, instingnya akan bisa memanjat tembok itu. Nah, itu juga omong kosong. Oke, perbincangan antara Mamat Al-Kathiri teman-teman dan juga Zawinur. Artinya ya buat kita yang emang terlahir tidak punya privilege yang lebih, ingat pesan bahwa kita ini perintis, bukan seorang pewaris, teman-teman. Artinya ya emang mungkin kita punya keterbatasan antara sana sini, banyak tembok di depan, kanan, samping, belakang. Tapi tetap kita harus mempunyai daya juang ketika kita ingin meraih sesuatu. Itu intinya dari perbincangan tadi kalau menurut saya. Next. Kaya sehari, miskin sebulan, teman-teman. Ini kayaknya rumus baru, teman-teman. Ada Play Store ditambah pijat sama dengan Oyo. Oke, next. Seperti biasa, hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ya pasti menghindar ya. Jangan ditiru ini. Kalau kita emang layak untuk mengemudi ya silakan, jangan ini ya. Jangan, intinya ya polisi emang bukan untuk ditakuti. Kayak gitu teman-teman. Meskipun ada oknum-oknum yang mencari peluang di sana, tapi ya udahlah. Tapi sebisa mungkin ketika kita emang bisa melengkapi administrasi, bukan administrasi, karena itu emang sebuah kewajiban kita agar kita juga selamat dan lain sebagainya, ya harus dipakai kayak helm dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Kayak gini mah jangan ditiru ya. Oke, next. Perasaan soto terus. Kalian melihat ini teman-teman, ini apa ya, warung apa ya? Ada yang bisa melihat ini? Warung apa teman-teman? Apakah itu tadi soto? Kayaknya bukan ya. Next. Meditation Monkey. Ini benar-benar real dari mungkin ketika dia nanti reinkarnasi menjadi kera sakti teman-teman. Terlihat seorang kera pun bisa meditasi dengan kayaknya khusyuk banget teman-teman. Salahnya yang di sini pegang pisang dan mungkin dia kekenyangan ya. Entahlah apa yang dipikirkan oleh kera ini teman-teman. Next. Oke. Tahan, sabar. Next. Ika iki. Nene, Apa? dong nene, Enggak, apa? bahaya, Bahaya. yuk nene, Gak bahaya ta iki? yuk bahaya. Bahaya. Gak bahaya lagi, bahaya. Ya gak bahaya, bahaya lagi. Seorang ini kayaknya
nerobos ya lampu merah. Tapi diperingatkan ini masih baik Pak polisinya Mbak. Untung nggak diciduk ya. Oke, Kak iki. next. BMW M4 emang lambang kemapanan teman-teman. Buat teman-teman yang pengen terlihat mapan ya silahkan beli BMW M4. Oke, next. Kamera adalah barang yang harusnya nggak gue beli. Dulu termotivasi banget pengen jadi vlogger, akhirnya gue beli mirrorless. Uangnya hasil tabungan dari sisa uang jajan bulanan sama uang beasiswa yang gue kumpulin selama gue kuliah. 7 juta waktu itu lumayan gede lah ya. Tapi sayangnya gue ternyata nggak seniat itu cuy. Kamera yang awalnya buat gue pakai vlog ternyata hanya gue pakai beberapa kali doang. Ya karena motivasi gue nggak sekuat itu. Akhirnya itu kamera nggak pernah gue sentuh lagi sampai sekarang. Sudah berdebu. Karena lagi-lagi ada HP yang jauh lebih praktis dan lebih bagus untuk merekam momen. Sudahlah, nggak ada yang harus disesali juga. Bisa jadi dari sikap gue yang cukup impulsif di masa lalu jadi pelajaran untuk gue di masa sekarang. Dan cerita ini gue bagikan untuk kalian agar tidak terjatuh. Oke. Dari Zoe, anti debt spesialis. Dia anti utang nih kayaknya teman-teman dari akunnya. Yang bisa diambil dari sini yaitu ketika kalian pengen impulsif terhadap sesuatu boleh, asalkan emang itu perlu. Seberapapun harganya, ketika emang itu menunjang produktivitas, menunjang kebutuhan kalian agar kalian lebih lebih terlihat berguna teman-teman, ya silahkan eksekusi saja. Tapi ketika kalian hanya impulsif, hanya FOMO, hanya ikutin tren, hanya gaya, hanya untuk ini, hanya untuk itu, saran saya pakai yang ada aja. Toh alokasinya bisa buat yang lain. Artinya jangan sampai barang itu ketika kalian impulsif dan akhirnya tidak terpakai. Itu sayang sekali menurut saya. Oke, next. Oke, referensi nih ya kayaknya ya. Saya artikan ini referensi buat teman-teman yang suka mobil-mobil tua. Mobil galan juga cakep teman-teman ketika emang suka ya dengan mobil-mobil tipe sedan yang lama tapi masih terlihat oke sampai dengan tahun sekarang. Galan teman-teman bisa jadi opsi, galan hiu nih kayaknya. Oke, next. Wanita itu cantik di mata orang yang tepat. Oke, bule kayaknya ini teman-teman ya, menikah atau kayak gimana saya nggak tahu, tapi ya emang selera bule itu teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman yang cewek ketika pengen jadi bule itu peluangnya sangat terbuka ketika kalian pengen dapat bule, karena kayaknya bule suka dengan tipe-tipe orang Asia kayak Indonesia. Oke, next. Parkir yang ini juga ditendang biasa ya. Parkir cuk ini kan kalau ditendang dasi tolol banget ya parkirnya. Parkir yang ini juga Mungkin dia sedang ini ya teman-teman, ada urgent sehingga lupa. Artinya ya sabar aja ketika di jalan, sabar, jangan marah-marah. Oke, next. Apple baru aja ngeluarin Apple Vision Pro. Ini produk keren banget. Lu tinggal pakai headsetnya dan lu langsung bisa ngeliat apps yang biasanya lu pakai waktu lihat HP, dan juga lu ngontrolnya menggunakan mata dan gerakan tangan. Pastinya ada beberapa apps yang bisa dibuka sekaligus, dan karena ini modelnya augmented reality, jadi lu masih bisa lihat sekeliling lu. Kebayang nggak sih gimana cara kita kerja, nonton, main game, interaksi sama orang? Ini semua akan benar-benar berubah dengan adanya alat ini. Yang jadi masalah adalah harganya $3.500. Itu lebih dari 50 juta. Kira-kira lu... Oke, akhir-akhir ini banyak sekali gempuran teknologi yang semakin kesini, semakin kesana, semakin benar-benar kacau teman-teman. Awal terbit
mungkin awal tahunan yaitu AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Kita bisa menanyakan apa saja dan dijawab dengan lugas di sana ChatGPT. Kemudian akhirnya ini Apple mengeluarkan produk baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Artinya dulu VR pernah ada kayak gini. Cuma ini nanti konsepnya kayak HP teman-teman. Jadi kita hanya bisa kontrol lewat mungkin sensor mata atau kayak gimana saya nggak tahu ya. Tapi benar-benar gebrakan baru. Artinya dengan gebrakan-gebrakan yang bertubi-tubi, kita harus siap juga dengan teknologi yang emang semakin lari kencang. Artinya jangan mau ketinggalan, tapi tidak harus dibeli, tapi kita harus mengikuti eranya, ya emang harus berganti seperti itu. Ya, hidup kan emang harus beradaptasi dengan semuanya. Jangan sampai kita tertinggal dengan yang lalu gitulah. Maksudnya jangan sampai kita nggak bisa move on ya. Ya kita emang tetap harus berkembang teman-teman. Apapun ya, meskipun dalam hal apapun, ini contohnya dari hal teknologi udah berkembang pesat akhir-akhir ini teman-teman. Next. Hati-hati dek, melihat BMW 46 kayak gitu adeknya. Gak lihat jalan, anjir. Next. Jangan takut kelihatan bodoh selama kita masih bisa belajar. Karena semua yang ahli pasti pernah nggak ngerti apa-apa. Jangan takut terlihat bodoh ketika pengen belajar beneran. Karena ya semua orang yang ahli, yang pro, yang spesialis itu pasti berawal dari nol. Dan juga tentunya diiringi dengan konsistensi dan lain sebagainya, akhirnya bisa mencapai dengan yang terlihat dengan kalian sekarang. Kalau kata Joker, orang jahat terlahir dari orang baik yang disakiti. Tapi kalau kata gue, orang mabuk terlahir dari orang sadar yang dicekokin. Pasti sakit teman-teman itu. Apes mas, hidupku mas. X. Kakaknya Stella. Mari kita lihat televisinya. Ayo, mari, Kas. Emang kamu bisa betulin TV? Dalam era globalisasi, kita mesti serba bisa. Jangankan servis TV, kalau perlu Challenger gue. Kasino zaman dahulu sudah memberi quotes teman-teman. Dalam era globalisasi, ya jangan sampai tertinggal. Yang servis. Udah biarin aja, kenapa sih? Gila dia. Gue ikut ah. Kita harus serba bisa teman-teman. Ngawur. Tolong geser sedikit. Ya. Ada obeng nggak? Ada. Sekalian tangnya ya. Yuk. Tolong pegang. Ini televisi zaman dinasti Ming masih dipakai aja. Oke, Warkop teman-teman, buat kalian yang rindu akan humor-humor ringan ala-ala Warkop teman-teman ya, ini buat kalian. Karena kayaknya semakin kesini era komedi juga berkembang juga teman-teman. Tapi ya tetap legend komedi Indonesia Warkop DKI teman-teman. Next. Ampun Bang Messi, ampun. Oke. Terobsesi dengan Messi. Next. Di mana Anda ketika Anda berusia 20 tahun? Si anjing. Mungkin dia di kampung yang emang banyak cewek cantik di sana teman-teman. Kita positive thinking aja, jangan judge dari ini ya. Ini hanya sebuah konten. Mungkin dia emang banyak saudaranya yang
wanita di situ teman-teman. Next. Kopi itu fat burner, pembakar lemak. Oh bagus kopi. Kopi itu bagus. 1-2 cup kopi sehari, gelas, bagus. Ini saya ngomongin ada datanya. Itu bagus karena kopi itu salah satu produk yang Allah ciptakan yang tinggi antioksidan. Tapi masalahnya kita minum kopinya itu nggak benar. Makanya saya bilang, kalau dia berwarna sesuai dengan kaidah alam yang Allah ciptakan yang menyebabkan dia berwarna seperti itu, maka jangan tambahkan apapun. Kalau minum kopi, kopi aja, bagus. Ya, kalau Anda cocok bisa minum kopi, bagus. Kopi itu fat burner, pembakar lemak. Dia mengurangi selera makan. Karena sebenarnya orang. Oke, buat kalian yang suka dengan kajian-kajian Islam yang menjurus ke kesehatan dengan makan makanan kayak gitu ya, buat kalian yang mungkin kalian yang ingin detox badan kalian dan juga pengen membenahi mungkin mengeluarkan semua penyakit, bisa ngikutin Zaidul Akbar teman-teman. Bagus kok dia ceramahnya terkait masalah kesehatan teman-teman, dibungkus apik ala Dr. Zaidul Akbar. Next. Tahukah Anda kalau hingga Maret 2023 kemarin, utang luar negeri Indonesia sudah menyentuh angka 7.800 triliun rupiah. Bahkan jika dihitung-hitung dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia per kepala, ini menanggung utang luar negeri masing-masing adalah 28,8 juta rupiah. Anda di rumah sedang menyaksikan ini, Anda memiliki utang 28,8 juta rupiah untuk utang luar negeri Indonesia. Di era Presiden Joko Widodo di tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia yakni sampai dengan saat ini adalah mencapai 273,52 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, kalau kita bagikan dengan hutang Indonesia yang sudah mencapai 7.879,07 triliun rupiah, artinya per kepala penduduk dan juga warga negara Indonesia menanggung utang luar negeri yakni sebesar 28,8 juta rupiah. Masing-masing ada di rumah yang sedang menonton ini mungkin sedang tidak sadar ya kalau kita menanggung hutang sampai dengan 28,8 juta rupiah per kepala. Tahukah Anda kalau hingga Maret... Oke, hutang luar negeri kian ngeri teman-teman. Tadi dilihatkan ya oleh presenternya, ketika era SBY itu masih angka 2,7, sekarang udah nyampe 7 ribuan, artinya naik 5 ribuan teman-teman. Dan dijelaskan juga kita per kepala orang, manusia, individu di Indonesia itu menanggung hutang ketika kalian lahir ataupun ketika kalian tidak ada sangkut paut dengan apapun, kalian tetap menanggung hutang Indonesia yaitu 28,8 juta teman-teman. Oke, saya setuju dengan itu. Tapi ketika era Presiden Jokowi, menurut saya terlihat teman-teman. Oke, hutang emang semakin naik, tapi larinya hutang itu beneran nyata terlihat dari banyaknya masifnya infrastruktur yang dibentuk, kemudian melanjutkan lagi proyek-proyek yang mangkrak dan lain sebagainya. Ya itu emang butuh duit. Dan mungkin duit itu dipergunakan buat proyek-proyek semacam itu. Tapi tetap aja ada oknum-oknum yang emang tidak bertanggung jawab sehingga banyaknya kasus korupsi. Tapi ya banyak yang menurut saya emang penting di sini karena Presiden Jokowi berkali-kali mengutarakan kalau pengen membangun Indonesia lebih maju, mulai dari dasarnya dulu, pondasinya dulu yaitu infrastruktur. Artinya misal nih beliau menyetarakan dulu harga BBM di Jawa dan di teman kita yang ada di Papua itu jauh berbeda, dan di era Presiden Jokowi pun dia bisa menyetarakan hal itu. Artinya dengan adanya infrastruktur akan menggiring harga-harga itu semakin merata. Jadi ya kesetaraan, keadilan sosial menurut saya ya emang nyata terlihat di sini. Meskipun emang biaya untuk semua itu besar, tapi mungkin dampaknya akan terasa ketika kita sudah melihatnya. Mungkin buat anak cucu kita akan terasa. Mungkin kalau sekarang kita mengkritisi ya, kenapa sih pemerintah hutang terus?
Tapi ketika itu emang nyata terlihat, kita dukung terus teman-teman. Oke, mungkin itu sekian cukup dari saya video kali ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan see ya.